ثم إلى صاحب الكتاب الناصح الدينية الإمام الحبيب عبد الله بن أنس الحجاج رضي الله عنه لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال مصنف الكتاب حبيب الإيمان الحبيب عبد الله بن عبد الحجاج رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. إلى أن قال ولا ينبغي الفاكر أن يذم ويغتاب من لم يؤته شيئا. Dan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan sebuah larangan bagi orang-orang fakir untuk membenci, untuk memaki, untuk memarahi siapa saja orang yang tidak memberinya sesuatu. Ini larangan. Kemarin bicara hak-haknya orang yang memberi, jangan sampai mencaci orang yang fakir yang datang, jangan sampai menolak dengan kasar, jangan sampai. Dan sekarang bicara sebaliknya, orang yang fakir yang ketika dia tidak diberi oleh seseorang, maka dia tidak boleh mencaci orang tersebut atau menjelek-jelekkan orang tersebut. Lainnya ada madmumun jiddan, karena hal itu sangatlah dicela oleh agama. Wal mu'ti wal mani'. Adapun orang yang memberikan sesuatu atau orang yang tidak memberikan sesuatu, bil haqiqati innama huwallahu ta'ala. Yang memberi atau yang tidak memberi itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kelihatannya saja ada pada tangan-tangan seseorang. Si fulan ngasih, si fulan tidak ngasih. Hakikatnya si fulan tangannya diisi, si fulan tangannya tidak diisi. Jangan pernah marah kepada orang yang mereka tidak memberikan sesuatu kepada yang lainnya. Wal khalqu musakharuna tahta masyiatillah. Dan semua yang diciptakan Allah berjalan atas kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang saat ini akan dijadikan Allah sebagai pemberi, siapa yang jadi penerima, ini berjalan atas ketentuan Allah. Orang kaya sama orang miskin dari dulu terus ada terus. Bukan
bukan berjalan dengan sendirinya, bukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki berjalannya ini. Mana yang jadi kaya diganti, mana yang jadi miskin. Hari ini kaya, besok miskin. Hari ini memberi, besok menerima. Ini kedua-duanya ketentuan Allah. Berjalan atas apa yang menjadi iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yasrifuhum, yang mana berjalan kepada mereka kaifa syaa, apa saja yang Allah tentukan. Tidak ada yang bisa menolak. Mana yang akan jadi pemberi, mana yang jadi penerima, tidak ada yang bisa menolak. Wal yahdharul fakiru min katrati tasyawwus, dan berhati-hatilah kalian wahai orang-orang fakir dari banyak-banyaknya berharap ilanas kepada manusia. Jadi hikmah yang dijadikan fakir itu apa? Diuji, disuruh melihat dirinya. Ketika dia dalam keadaan butuh, kepada siapa dia mengadu. Ini ujian bagi iman, ujian iman bagi orang-orang yang muwahhidin, yang bertauhid kepada Allah. Ketika dijadikan fakir, hatinya kepada siapa dia minta. Ketika yang diharapkan itu manusia, maka hatinya hilang dari Allah pandangan. Maka dilarang orang banyak berharap kepada manusia. Karena sang pemberi itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ta'alluqi bihim, dan tidak boleh bergantung kepada manusia. Banyak berharap kepada manusia atau bergantung kepada manusia. Ini orang-orang yang hilang dirinya dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna tama'a fakrun hadirun, karena sesungguhnya mengharapkan kepada orang lain, maka dirinya itu nyata-nyata adalah fakir. Wal mutasyawwifu, dan orang-orang yang berharap kepada yang lainnya. Karena kalau sudah tomak pingin banyak, maka pasti dirinya jadi orang fakir. Jadi orang yang suka minta, karena dirinya tomak, pingin mendapatkan banyak, pingin mendapatkan hak yang dimiliki oleh orang. Wal muta'alliqu bi ghairillah khaibun wa khasirun, dan menggantungkan dirinya kepada selain Allah, itu adalah kesengsaraan. Itu adalah kekeliruan, kekerugian yang sangat besar. Menggantungkan diri kepada yang fakir, menggantungkan dirinya bukan kepada yang maha. Ada orang fakir digantungin sama orang fakir, ini bodoh namanya. Bergantung itu ya semestinya kepada yang maha kaya, yang nggak butuh kepada yang lain. Kalau masih punya kebutuhan, bagaimana mau kita gantungi? Dia sendiri saja menunggu dikasih oleh Allah. Bagaimana kamu bergantung sama dia? Kenapa nggak bergantung saja sama Allah? Yang dia juga dikasih oleh Allah, ini dikasih Allah. Jangan bergantung kepada ini. Kalau bergantung kepada yang lain, ada habisnya, kadang nggak punya. Kamu menggantungkan dirimu kepada Allah, yang nggak ada habisnya, nggak punya. Ini menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyakun muta'affifan, maka jadilah orang fakir itu menjadi orang yang menjaga diri, wal mustaghniban, dan menjadi orang yang hanya butuhnya billah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yasta'iffa ya'iffuhullah. Siapa orang yang menjaga dirinya,
maka Allah akan menjaga dirinya. Siapa orang yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia, maka Allah akan menjaga dirinya, akan dipenuhi semua yang dibutuhkan. Karena dia hanya menggantung kepada Allah, akan dipenuhi apa yang dia. Tapi kalau dia menggantungkan kepada manusia, maka ya manusia yang akan memenuhi dirinya. Kalau pas dia ada, ya dia terpenuhi. Kalau nggak ada, dia kecewa. Dia cari yang lain, siapa lagi yang bisa memenuhi dirinya, dia cari. Kayak anak kecil. Anak kecil itu mau digendong siapa aja yang asal kasih beli permen yuk, ikut. Yang dikejar, ini bergantung kepada siapa aja yang punya duit. Hatinya, mata hatinya nggak melihat bahwa ini semua yang punya duit itu dikasih. Nah, kenapa kamu nggak bergantung sama yang ngasih aja? Ini semua dikasih semua, bergantung sama yang ngasih. Kalau kamu sudah dikasih, nggak usah gantungin yang sudah cukup bergantung kepada sang pemberi yang utama, yang hakikatnya sang pemberi. Wa may yastaghni yughnihillah, dan siapa orangnya yang tidak butuh pada manusia, artinya sok kaya, bukan sok kaya, artinya nggak butuh, artinya nggak bergantung dirinya kepada manusia. Walaupun depannya ada orang kaya, depannya ada siapa aja, dia nggak menggantungkan dirinya. Kenapa? Rezeki dibagi oleh Allah pas, nggak bakal ada yang keliru. Hari ini jatah kamu sekian, keluar sekian. Besok jatah kamu sekian, keluarnya nggak ada yang keliru, diambil sono, diambil sini, nggak ada. Semua sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang hatinya tidak bergantung kepada yang lain, maka Allah akan mencukupi dirinya semua. Fawa'adahu alaihi salatu wassalam bil afafi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dengan adanya kemudahan bagi orang-orang yang menjaga diri. Dijanji. Rasulullah mengatakan kalau kamu menjaga diri kamu dari minta sama orang, akan dipenuhi. Ini janji, dan kalau kamu pegang sama janji ini, kamu akan dapati apa yang menjadi jawabannya dari janji yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil afafi wal ghina, idza ta'affafa wastaghna wa wa'adullahi wa rasulihi haqqun la syakka fi. Maka ingatlah bahwa apa yang telah dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan Rasulullah sesuatu yang nyata, bukan yang ingkar, bukan sesuatu yang bisa berbohong, bukan sesuatu yang mungkin khilaf. Apabila kamu bisa sampai kepada orang-orang yang menjaga diri dari meminta-minta kepada orang lain, artinya hatinya bergantung pada orang lain, menjaga ini akan dipenuhi oleh Allah apa saja yang jadi kehendak. Kadang orang ada yang baru kelompok, saya ingin ini ya, datang. Saya ingin ini ya, kenapa? Hatinya mintanya kepada Allah, nggak lamon. Kalau saya punya duit, saya mau beli ini. Ini yang digantungkan duitnya, bukan menggantungkan diri kepada yang punya duit, menggantungkan kepada yang bikin semuanya. Ini hatinya hilang dari makna tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yahdharil faqiru min qawlihi aqani fulanun kada wa huwa kadibun. Dan hati-hatilah kalian bagi orang-orang fakir, janganlah kalian pernah mengatakan aqani fulanun kada wa huwa kadibun. Nih si Anu udah ngasih gua duit nih, padahal dia bohong. Depan orang ngomong si Anu ngasih gua duit. Ngomongnya ini ngomong yang bohong. Tujuannya biar orang ini ngasih, yuridu bidzalika at-talbis ala sami'i la'allahu yu'tihi. Dia berharap dia ngomong itu orang yang lainnya dengar ini, oh juga ngasih, oh si Anu juga ngasih, saya ngasih dah.
Ini yang begini dilarang bagi orang-orang fakir. Tidak boleh orang-orang fakir ini berbohong untuk sampai mendatangkan orang lain biar ngasih sama dia. Wa min qawlihi, dan juga perkataan orang fakir, lam yu'tini fulanun syai'an idza su'ila wa qad a'tahu mukhafatan an la yu'tiyahul akhar. Dan juga sebaliknya, fulan belum ngasih saya, sama ini. Padahal sudah dikasih. Tujuannya biar yang lain. Ini omongan demikian, sesuatu yang dilarang bagi orang-orang yang fakir. Tidak boleh sengaja berbohong untuk mendapatkan sesuatu tambahan. Kalau sudah dikasih yang tadi yang ngomong, saya sudah dikasih, masalahnya mau ngasih lagi ya haknya dia. Kalau belum dikasih yang ngomong belum dikasih. Ini yang seharusnya bagi orang fakir. Wa yaqdar min kitmanihi ma a'tahu Allah min fadlih. Dan takutlah kalian dari menyimpan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah min fadlih, dari karunia-Nya. Wa min kathrati syakwa, dari dan banyaknya ngomong-ngomong sama orang lain. Berhati-hatilah kalian. Apa sudah Allah berikan, kamu bohong, kamu simpen, kamu ngomong belum dikasih, padahal Allah telah memberikan. Hati-hatilah kamu, jangan sampai mengingkari rezekinya Allah. Sudah diberi tapi ngomong belum. Wa min kathiri syakwa ilan nas, dan banyaknya wadul atau banyaknya mengadu kepada manusia, saya begini, saya nggak punya, saya taat, saya. Wa min idhari hajatihi likulli ahadin, dan dari mengeluarkan keinginan-keinginannya kepada tiap-tiap orang. Yang ketemu orang, saya begini, orang-orang fakir begini. Dilarang orang-orang yang demikian. Orang tahu keadaan kamu, lihat keadaan kamu, sudah orang bisa membaca, nggak usah pakai kamu cerita lagi, nggak usah pakai ngadu-ngadu. Dengan datangnya orang yang fakir, rumah yang kaya, ini sudah tahu ini fakir, ini butuh sukses. Nggak usah pakai cerita macam-macam, saya butuh begini, datangnya ke sana sudah butuh begini. Semua orang diceritain kebutuhannya, sesuatu yang dilarang. Waqad yaf'alu dzalika, dan terkadang nyata-nyata telah melakukan orang fakir hal yang demikian. Wa yatawahamu anna man sami'a dzalika minhu aqahu, dan dia berharap orang yang dengar hajatnya akan ngasih duit sama dia. Dia ngomong sana ngomong sini, bagaimana hajatnya biar tersampaikan. Wa rubbama fa'ala dzalika kadiban, dan banyak pula yang melakukan itu bohong. Kebutuhan itu bohong, tapi disampaikan agar orang memberikan sesuatu sama dia. Padahal dia lagi nggak butuh itu, tapi ngomong butuh biar orang lain. Ini orang fakir yang dilarang demikian. Faya'samu alal kadibi, maka berdosalah orang-orang yang sampai berbohong. Wa ala aqdihi, dan dari mengambil sesuatu ma yu'tahu ala talaqqus, mengambil sesuatu dari seseorang yang dapatnya itu dari berbohong, dari membolak-balikkan fakta. Ngomong sudah diberi di sini, ngomongnya belum. Di sana belum diberi, ngomongnya sudah diberi, agar yang lain ngasih sama dia. Ini sesuatu yang berdosa. Wa hadzal asya wa ma fi ma'naha qad yubtala katsirun biha minal fuqara, dan banyak hal telah terjadi yang demikian pada dirinya orang-orang fakir. Alladzina yakillu ilmuhum, yang mana sedikit ilmu mereka. Sudah fakir harta, fakir ilmu. Ini repot ini. Ini demikian, ini yang mendekati kafirnya begini. Fakir harta, fakir ilmu. Tapi kok sampai dia bisa membenci kefakirannya, jempol. Wa yaqturu fin nasi toma, dan banyaknya dia bergantung atau mengambil sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Sedikitnya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amal mas'alatu,
linnasi fahiya madmumun. Dan adapun orang-orang yang meminta kepada manusia, fahiya madmumun jiddan, itu sangatlah dicela. Minta ini dasarnya mubah, boleh saja, nggak wajib, nggak haram, tapi sesuatu yang dicela atau sesuatu yang mubah tapi nggak pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul, para wali-wali, para ulama dan para mukminin. Mereka tidak pernah melakukan ini, minta-minta kepada orang illa inda hajati syadid, kecuali memang betul-betul lagi membutuhkan yang sangat. Wa ya'ni al-mas'alatu, yang mana dia meminta minal fawahishi lam yahilla minal fawahishi ghairuha. Meminta itu adalah dari sesuatu yang jelek, lam yahil, sesuatu yang tidak dihalalkan, minal fawahishi ghairuha kama waroda. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallahu wa laysa fi wajhihi mur'atun lahmin. Tidak akan berhenti-berhentinya orang-orang yang meminta di antara kalian, hatta, sampai ya Allah, sampai nanti pada hari kiamat akan datanglah orang yang minta-minta itu datang kepada Allah, datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging sedikit. Apa jadinya? Tengkorak jalan. Jadi tanda, oh ini orang minta-minta senangnya. Minta-minta yang tidak sekadar hajatnya saja. Sesuatu yang minta-minta itu sudah jadi obyekannya, jadi kerjaannya, akan datang dari akhirat dengan keadaan muka tanpa sedikit daging. Wa qala alaihi salatu wassalam, la yahil mas'alatu li ghanim wa la lidhi birratin sawiyin. Tidak dihalalkan orang yang meminta kepada orang yang kaya, wala lidhi mirratin, dan kepada orang yang mempunyai kekuatan, sawiyin, yang mana keadaannya serupa. Wal mirratun hiya quwwah. Wa mana hadis anna man kana ghaniyan an mas'alati bimalin aw qaribin yunfiqu alaihi aw kana qawiyan yaqdiru al-kasbi wal hirfati thumma yas'alu fa innahu ya'tamu. Seseorang yang mana dirinya itu ghaniyan, kaya, anil masalah, bisa saja dia enggak minta. Bimalin, dengan harta, au qaribun yunfiqu alaihi, au kana qawiyan, atau dirinya itu punya kekuatan, ala kasbin, untuk berusaha, wal hirfatin, dan mempunyai kerja. Tsumma yas'alu, kemudian dia masih minta-minta, fa innahu ya'tamu, maka dia orang yang berdosa. Wa yahrumu alaihi, dan diharamkan alaihi al-mas'alatu, meminta-mintanya. Jadi orang nggak kerja, ini pada kedudukan yang bermacam-macam. Ada orang nggak kerja, yang pertama malas. Kerja saya duit dong, malas. Kamu ini kerja ini malas saya. Ketika dia malas, nantinya lapar. Ketika lapar ngapain rasanya? Minta. Sudah malas kerja, jadinya apa? Minta. Bagi dong, lapar nih, makan. Bagi dong, bagi dong. Karena dia suruh kerja. Yang pertama jadinya apa? Minta. Yang kedua nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Malu.
Kamu ini kerja ini, becak, malu saya. Ngecek dong, malu saya. Ini jadi supir taksi, malu saya. Ketika lapar ngapain? Hah? Mau kerja aja malu apalagi minta. Suruh kerja saja dia malu apalagi nyolong. Kalau nggak kerjanya karena malu, jadinya apa? Nyolong. Dia kenapa dia mau kerja malu? Apalagi ada lagi nggak kerja dengan alasan ibadah. Kamu nggak kerja kenapa? Saya kalau ibadah terus nggak kerja. Kamu tuh nyariin saya dong. Kamu kok ngasih saya sih? Kan ibadah doain kamu terus. Kamu ngasih saya. Yang keempat, orang nggak kerja karena rezekinya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa? Kalau alasannya malu, akibatnya kamu akan ya. Kalau alasannya malas, akibatnya akan ini apa adat yang berlaku pada kita demikian. Makanya dilarang bagi orang yang punya kekuatan kok dia masih minta, berarti dia malas kerja. Kalau memang sudah nggak bisa, kepepet, boleh kamu minta. Bukan mintanya untuk hal yang nggak penting. Artinya masih bisa kerjain yang lain, kok dia masih minta. Wa amal ladzi yu'tihi fala ya'tamu. Dan orang yang memberikan kepada dia yang nggak berdosa. Dianya yang minta dosa. Kalau yang ngasih tidak dosa. Namanya ada orang minta dia ngasih. Bal yujaru alal aqa. Tapi yang memberi itu dan diberikan pahala kepada dia. Wala ya'tamu ahadun alal aqa. Tidak ada orang yang memberikan dosa karena memberikan sesuatu, nggak ada. Kalau yang minta, ada yang dapat dosa. Ketika apa? Mintanya pada yang dia nggak butuh. Dia masih bisa ini, kok dia masih. Lah yang ngasih, nggak ada orang dosa kalau ngasih. Kecuali annahu hatta yu'ti man ya'lam annahu yasta'inu bima yu'tahu ala ma'asillah. Kecuali yang dia kasih itu mau dipakai untuk maksiat kepada Allah, baru kamu haram ngasihnya. Kamu kok tahu nih, kamu kasih ini untuk maksiat kepada Allah, maka baru itu hukumnya haram. Selain ini nggak ada ngasih yang haram kepada siapa saja. Kalau yang dikasih itu kamu tahu ini uang yang mau dipakai haram, maka sekarang jadinya haram kamu ngasih. Tidak, ini buat nambahin nih, kurang dikit nih, banyak nih, sesuatu yang haram. Fa'lam dzalika, maka ketahuilah oleh kalian semua yang demikian. Wa'bar rahimakallah, dan berhati-hatilah, takutlah kalian wahai orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwanakal muslimin, dan saudara-saudaramu muslimin semuanya, min mas'alatin nas, dari meminta-minta kepada manusia indal gina anha wa faqdi hajati syadid. Dia enggak butuh minta dan bukan pada kebutuhan yang sangat, maka jagalah jangan sampai demikian. Waqala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam ta'lamuna law ta'lamuna ma fil mas'alati ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu. Apabila kalian mengetahui apa-apa yang menjadi bahaya yang termuat atau terkandung di dalam orang yang minta-minta, maka tidak akan ada orang satupun yang mau minta-minta kepada yang lain. Kalau kalian tahu ada kandungan apa di dalam isinya
orang kok minta-minta, kayaknya enak minta. Kalau kamu tahu kandungan bahayanya, maka tidak akan ada orang yang mau berjalan minta. Ini kalau Rasul SAW. Waqala alaihi salatu wassalam, mas'alatul ghani narun in qalilan wa qalilun wa in katsirun. Orang yang meminta karena dia nggak butuh, kok dapat sedikit, maka akan jadi api neraka yang sedikit. Kalau dia minta dan dapatnya banyak, maka akan jadi api neraka yang banyak. Ini dari meminta-minta yang keadaannya dia enggak butuh. Lain kalau dia sesuatu yang butuh, namanya apa, hajat. Kepentingan apa dihajatkan, disampaikan pada yang lainnya. Selama tidak ada hajat, dapat sedikit, ya sedikit jadi api neraka. Dapat banyak, yang banyak pula dari api. Qultu, kemudian berkata Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu, wa laisa muradu hauna bil ghani man lahu malun katsirun. Bukan yang dimaksud dengan kaya di atas dalam hadis itu adalah orang yang punya harta banyak. Bal muradu hauna, yang dimaksud dengan hadis di atas adalah wa ghaniyu anil mas'alati bi kasbin au bi syai'in yakfihi fi waqtihi. Dia itu punya kemampuan untuk berusaha. Bukan yang dimaksud dalam perkaya itu nanti orang yang punya kemampuan untuk berusaha, kok dia masih minta, kemudian dapat sedikit, yang sedikit itu adalah api neraka untuk dirinya. Kok dia mintanya banyak, dapat banyak, yang banyak itu pula api neraka untuk dirinya. Wa in qalla fa in qarrata ila mas'alati fas'al wala tulkhif wala tulikha. Kalau memang kamu orang yang butuh untuk meminta, maka mintalah. Tapi janganlah kamu itu apa, jubut, kata orang itu apa, kalau apa, langganan jadinya. Jangan dijadikan langganan atau ketol gitu ya, rutin begitu aja kerjaannya. Bulan. Waliyakun qalbuka muta'alliqan billah, dan jadilah diri kamu punya hati yang terkait hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terkait kepada manusia. Mulutnya ngomong sama orang begitu, tapi hatinya nggak menganggap ini yang bisa ngasih saya. Hanya Allah yang bisa ngasih. Jadi nggak pernah berharap sama dia, walaupun mulutnya ngomong sama dia. Pak, kamu mau minta, ya Allah turun duit dong, kan enggak. Ketika hajat ya kamu. Jadi walaupun mulutnya ngomong, tapi hatinya nggak terkait, ini yang bisa ngasih saya. Ini orang yang hatinya terkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasailan, dan meminta kepada Allah minhu. Wa idza uqtita ma yakfika fil halil hadir. Apabila Allah mendatangkan rezeki untuk kalian yang mencukupi kalian pada waktu itu, fa'amsik anil mas'alati, maka berhentilah kalian meminta kepada yang lain. Sudah minta pada hajatnya, Allah datengin kok dikasih cukup, sudah. Allah sudah ngasih. Kok kamu nambah lagi, minta lagi, nambah lagi, minta lagi, dilarang. Kenapa? Sudah selebih hajat untuk diri kamu sendiri. Washkur, dan bersyukurlah kamu ketika hajat kamu sudah sampai. Man ahsana ilaika wa akhir man lam yu'tika syai'an. Dan punyalah hati yang mengatakan bahwa orang yang nggak ngasih kamu itu, oh, lagi nggak punya. Jangan benci, pelit lu, rasa lu gak mau ngasih.
Harus hatinya ketika ada kamu minta orang nggak ngasih, harus hatinya lagi nggak punya. Ini harus di hati. Kenapa? Karena yang mengisi, yang memberi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan marahnya sama dia, kan nggak dikasih. Gitu. Hatinya tahu hanya Allah yang memberi, walaupun mulutnya ngomong sama siapa. Tapi hatinya nggak pernah terkait bahwa ini yang ngasih saya. Fa'innahu la rizqa laka wa a'dzir man lam yu'tika syai'an fa'innahu la rizqa laka indahu. Punyalah hati bahwa rezekimu sedang tidak ada pada orang itu. Ini lagi kosong. Maknanya apa? Gak ada tulisannya rezeki saya di tangan orang. Kalau ada tulisannya pasti sampai sama saya. Hatinya orang yang bertauhid harus demikian. Walau kana lam yakdir ala hasbihi anka. Walaupun kamu tahu dia itu punya duit dan kamu melihat duitnya, ya kamu nggak boleh protes. Kenapa? Karena jam itu, waktu itu rezeki kamu nggak di tangannya. Rezeki kamu ada pada tangannya yang ini orang yang demikian, orang yang hatinya selalu berharap hanya kepada hanya Allah pemberinya, karena Allah sang membaginya, gak ada yang lain yang bisa membagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yas'al al-insana wa huwa bainan nas ala qasdi an yu'tiyaka hayaan. Dan jangan pula kamu minta kepada manusia di depannya orang lain dengan harapan, dengan niat membuat dia malu. Nyapa bos datang, bos lagi duit dong yang anak, bos pelit amat enggak perlu. Dengan malu kok dia ngeluarin duit, ini dilarang. Nggak boleh orang membuat yang demikian sampai orang lain terpaksa mengeluarkan duit gara-gara dia malu. Hayaan minhum fa'in fa'alta dzalika wa aqauka minal haya. Apabila kamu melakukan ini dan orang itu ngasih kamu dengan malu, walau sa'altahu wa huwa wahdah lam yu'tika syai'an. Dikarenakan kalau saya minta dia sendirian, gak bakalan dia ngasih. Maka saya sengaja minta depan orang banyak. Mau gak mau dia bakalan ngasih. Gara-gara apa? Malu di depan orang banyak. Maka yang demikian adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Faqad qala, maka telah berkata Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu ardahu, ma yu'khadhu bil haya ala hadzal wajhi la yakhillu li akhidhi bil batin. Orang yang mengambil harta dari orang lain karena mengeluarkannya dengan rasa malu, maka tidak halal untuk diambil secara batin. Dohirnya kayaknya halal, duit sama-sama duit, tapi indal batin ini enggak halal. Wa in halalahu fi dhahir, hanya kelihatan halal pada dohirnya. Artinya apa? Kalau kamu makan akan berdampak jelek untuk batin kamu. Maknanya apa? Sesuatu yang kelihatannya saja halal, tapi di dalamnya dicela oleh syar'i. Sesuatu yang rezeki dapat dengan hasil dicela oleh syar'i. Bima'nahu wa amma idza u'tita syai'an minad dunya min ghairi mas'alatin wala isyrafin nafsin fakhudhu. Apabila ada orang ngasih kamu tentang dunia dan kamu enggak meminta kepada dia, dan juga kamu tidak menjadi orang yang senang dengan melihat itu, maka ambil. Ada orang kok datang ngasih uang dan bukan memang sesuatu yang kamu lagi tunggu-tunggu, maka ambil sesuatu. Kenapa? Datangnya bukan dengan kamu minta, dan datangnya bukan dari sesuatu yang lagi menjadi kesenangan kamu.
Wala yarudduhu, dan jangan kamu menolaknya. Khususon idza kunta muhtajan ilaihi, khususnya apabila kamu sedang butuh kepada hal tersebut. Lagi butuh, mau minta kepada orang lain, hatinya nggak bisa. Kenapa? Tiap-tiap orang punya jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok tahu ada yang nganterin rezeki tanpa dia minta, ya alhamdulillah diterima, jangan ditolak. Kalau sudah selesai hajatnya, kamu lagi nggak butuh, orang yang nganterin boleh kamu tolak. Kalau keadaan sedang butuh, kok dianterin sama orang lain, sesuai dengan apa yang menjadi hajat kamu, untuk menyelesaikan apa yang menjadi hajat pada diri. Walaka antahu buhu idza alimta anna firdi solahan, dan bagi kalian untuk menolak apabila kalian tahu ketika kamu tolak itu akan menjadi kebaikan di dinika, untuk agama kamu. Ketika ditolak itu mau menunjukkan akan jadi lebih baik untuk agama kamu. Apa? Menjauhkan diri dari rakus terhadap dunia, hanya mengambil sebatas hajat dirinya saja. Kayak orang-orang dulu, bukan orang-orang sekarang, orang-orang dulu namanya. Datang orang lain, Pak Kiai ini, Pak Kiai, ini buat apa kata kiainya? Buat naik beca Pak Kiai. Naik beca dikasih semua nih Pak, amanat dari anu sungas Pak beca. Besok pengajian lagi beca motor nungguin semua gitu. Sekarang orang kiai naik beca jauh sana. Kenapa? Pelit kiainya. Sini ke Suraja pakai nawar. Itu orang dulu yang hatinya hanya terkait kepada Allah. Ada lagi yang jaketnya cuma dicantolin. Orang-orang datang, pakai ini mau ngasih. Kalau kita itu jaket, Pak, ruangan lagi saya butuh ini, itu ambil di jaket. Udah itu pokoknya naruh situ doang, ya ngasih yang naruh situ, yang ambil di situ, nggak habis pokoknya. Kalau butuh duit, tolong kok saya bawa ke pasar. Pokoknya doang bawa ke pasar, orang isi semua. Orangnya nggak ada, nih pokoknya doang jalan-jalan ke pasar. Banyak orang-orang yang hatinya sudah nggak terkait lagi sama dunia. Datangnya dia untuk dikasih, ya alhamdulillah. Kalau suruh minta, dia enggak. Ini orang-orang yang hatinya murni terkait kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sampai pada hatinya bertauhid murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au qalbika wa amma idza aradta li ajlil jah wa intishari sitin, dan apabila kamu menolaknya karena untuk ketenaran, maka itu tercela. Orang ngasih duit, orang lain enggak. Cuma depan orang dong, di belakang aja ngasihnya, bikin malu aja. Oh ini dilarang. Enggak menerimanya gara-gara malu, jatuh derajatnya. Oh enggak begitu, dilarang justru kalau menolak gara-gara, atau menolaknya karena ingin terkenal. Oh si anu enggak butuh duit, oh hebat si anu. Dilarang oleh, kenapa? Karena halal datangnya, bukan sesuatu yang kamu minta, bukan datang dari sesuatu yang kamu rakus kepada dia, tapi Allah datangkan dengan sesuatu yang halal. Kalaupun menolak, niatnya dengan niat ikhlas. Saya nggak mau, saya sudah butuh. Bukan niat, bukan orang lain malu dong saya nih, biar kelihatan nggak butuh duit. Datang sama orang lain, Habib bilang enggak, buat apa kayak gitu udah. Orang tua yang terima, Habib bilang nggak doyan duit sini. Belakang berapa dapatnya itu?
Jadi kalau niatnya karena malu atau untuk menyombongkan diri, nggak butuh uang, ini satu yang dilarang oleh agama. Wa yuqala inna fulanan la yaqbalu dunya. Sampai orang lain mengatakan, si fulan nggak senang sama dunia. Kalau orang lain dikasih, tujuannya biar orang lain ngomong, wah fulan top sama dunia, nggak senang. Faqad waqa'ta fil haraj, maka kalian akan berdosa dengan yang ini. Wahtar, maka takutlah kalian mendalika dari melakukan yang demikian. Wala taqbal haraman, wala taqbal al harama, wala ma fihi syubhatun dhahiratun, dan janganlah kalian ambil sesuatu yang jelas haramnya. Wala ma fihi syubhatun, apa sampai juga jangan menerima sesuatu yang syubhat. Syubhat itu enggak jelas, halal enggak, haram juga enggak. Apalagi yang jelas haramnya jangan diterima. Wa in ja'aka biduni mas'alatin, walaupun datangnya itu dengan tanpa kamu minta, kalau itu haram ya jangan, atau itu syubhat ya jangan. Fa'lam hadhil jumlah rasyidan wabillahi taufiq wa hasbuna wa ni'mal wakil. Hanya Allah menolong kita, menjadikan kita menjadi orang-orang yang berjalan pada jalan yang lurus. Nantinya hati kita hanya berkait kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadi orang yang walaupun butuh tapi hatinya berkait kepada adanya orang lain. Walaupun butuh, hatinya tidak pernah mimpi untuk mengaitkan dirinya kepada orang lain. Banyak riwayat-riwayat yang demikian. Di antaranya seorang waliyah yang dirinya dijadikan oleh Allah pada suatu daerah lapar, terjadi kelaparan pada daerah tersebut. Orang perempuan ini karena laparnya ke sebelah rumah tangganya mau minta makanan. Tidak sampai ke rumah tangganya, wahai tetangga berikan saya makan, saya lapar, saya sudah nggak makan dari pagi. Tetangganya, boleh kamu saya kasih makan, tapi saya mau hajat sama kamu. Si perempuan ini kebetulan cantik. Enggak, kalau kamu ngasih karena Allah, saya akan makan. Kalau kamu ngasih bukan karena Allah, saya nggak mau. Dia pulang lagi. Besok pagi karena belum dapat makan, datang lagi dia. Bulan, tolong saya lapar. Boleh, makanan ada. Tapi kalau kamu mau, kamu sama saya. Si bulan ini senang sama si perempuan. Dia pulang lagi. Sampai 2 hari lagi sudah mulai bongkok jalannya. Bulan, saya lapar. Dikasih sedikit untuk saya makan. Boleh, kamu sama saya kalau kamu mau. Ini orang luar biasa. Karena si walia ini hatinya nggak terkait sama dunia. Dia nggak mau sesuatu yang haram, dia nggak mau sesuatu yang mubah. Dia pulang lagi. Sampai sudah berhari-hari nggak makan, dia nggak punya tanda lagi untuk dimintain, datang lagi dia. Ini ikhtiarnya namanya. Dia mau bertahan untuk mati dilarang karena harus usaha hidup, maka dia minta lagi datang. Sampai jalannya membongkok, mentoknya sudah berat. Bulan, saya lapar. Kata si Bulan, hatinya baru terketuk. Ini orang sampai jalannya begini aja masih bertahan nggak makan. Gara-gara ingin sesuatu yang halal, nggak mau masuk sesuatu yang. Maka ketika mengatakan kalau kamu mau ngasih yang halal karena Allah, saya masuk. Baiklah, kamu saya kasih karena maka masuklah orang itu. Duduk sambil dikasih makan. Maka si perempuan itu doa, ya Allah, jadikanlah orang ini terbebas dari api neraka dunia ataupun api neraka akhirat. Doanya orang yang
sudah lapar, mempertahankan yang halal sampai dikasih, dia bersyukur kepada Allah dengan mendoakan. Nah, orang yang didoakan itu kebetulan seorang pandai besi, orang biasa bikin. Dari mulai hari itu dia ke belakang rumahnya, tapi menginjak bara api nggak panas kakinya. Dia balik lagi ke rumah, ke tempat si perempuan tadi. Wahai fulana, aku tadi ke belakang, kakiku menginjak api nggak panas. Pada simpulan, Allah telah mengabulkan doaku untuk ya Allah, kalau doaku dikabulkan, matikanlah aku sekarang ini ya Allah. Karena berita kewalian sudah diketahui oleh orang lain. Di antara yang bisa bersikap demikian para wali-walinya Allah. Yang sampai hanya mengharapkan sesuatu yang halal, tidak sesuatu yang banyak lagi riwayat-riwayat wali seorang yang melihat ada seorang syekh yang kerjanya di rumah saja, nggak pernah keluar rumah, tapi ya kehidupannya ya dia makan, ya dia cari rezeki, dapat rezeki. Santri-santrinya ini pada bingung, kumpul beberapa santri datang ke rumah dia. Syekh, ini kami semua mau nanya, ini Syekh kok saya lihat kehidupannya nggak pernah keluar rumah, tapi dapat rezeki. Saya mau tanya bagaimana caranya Syekh dapat rezeki. Kata Syekhnya, kalau saya rezekinya ya menunggu dianterin. Nah si Syekhnya nanya, lah kalau saya ini tahu rezeki saya di mana, ya pasti saya samperin. Nah, karena saya di rumah saja, saya nggak tahu nih hari ini rezeki saya di mana. Nah, karena nggak tahu, saya tunggu aja di sini dah. Kesan saya nggak jelas, nggak tahu, kesan nggak jelas, mendingan saya. Nah, syekhnya nanya lah, kalau kamu santri-santri, kalau cara rezeki gimana? Jadi saya minta sama Allah dan saya nyari. Syekhnya ya apa? Ya kalau kamu merasa Tuhan suka lupa, ya diminta aja. Gimana ini? Kalau kamu merasa Tuhan suka lupa, ya kamu minta saja, kamu ingetin ya Allah, saya belum dikasih ya Allah. Emang Tuhan pernah lupa? Ini orang yang sudah hatinya hanya menunggu rezeki dari, hanya butuhnya kepada, tidak pernah menggantungkan hatinya kepada manusia sedikit. Dia hanya mengharap datangnya sesuatu itu hanya Allah mendatangkan. Tidak menganggap ini manusia datangin, enggak. Makanya ketika ada orang datang nganterin, alhamdulillah, makasih ya mas, ini makasihnya nganterin. Ini rezekinya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seharusnya bagi orang-orang yang memberi juga hatinya demikian. Bahwa saya memberi, ini Allah yang hakikatnya sebagai sang pemberi, bukan saya sang pemberi. Sang penerima ya demikian, hanya Allah yang hakikatnya memberikan sesuatu. Jadi kita memberi ya hakikatnya kita bersyukur kepada Allah, dijadikan sebagai orang yang bisa memberi. Kita menerima juga bersyukur kepada Allah, diberikan oleh Allah sesuatu yang halal untuk kita, yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hati kita senantiasa menjadi orang-orang yang hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam makna tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja. Insyaallah kita lanjutkan pada wasiat-wasiat yang lain. Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim